Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Arinta Kirana Putri dengan NIM 24019AF dari kelas A24 dan kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang obat bahan alam dari mata kuliah produk bahan alam. Saya mendapatkan materi di bagian klasifikasi obat bahan alam. Saya akan menjelaskan beberapa klasifikasi obat bahan alam. Di Indonesia, obat tradisional diklasifikasikan menjadi 3 golongan utama berdasarkan tingkat pembuktian ilmiah, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Pengelompokan ini ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai bentuk pengawasan terhadap keamanan mutu dan khasiat produk herbal yang beredar di masyarakat. Klasifikasi ini menunjukkan tingkat perkembangan obat tradisional dari yang berbasis pengalaman empiris hingga yang telah melalui uji klinik secara ilmiah. Yang pertama ada jamu, salah satu minuman kesehatan tradisional yang masih bertahan hingga kini adalah jamu. Bagi masyarakat Indonesia, jamu merupakan warisan leluhur yang terus dilestarikan dan dikembangkan. Bahan utama dalam pembuatan jamu berasal dari tanaman herbal yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Jamu menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Karena manfaatnya masih dipercaya dapat membantu mengatasi berbagai penyakit tanpa menimbulkan efek samping. Istilah jamu berasal dari 2 kata, yaitu dejampi yang berarti penyembuhan dengan ramuan obat-obatan, doa-doa atau mantra, dan oesodo yang berarti kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jamu diartikan sebagai obat yang dibuat dari bahan alami seperti akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya. Jamu merupakan minuman herbal khas Indonesia yang diracik dari bahan-bahan alami seperti rimpang atau akar, daun, kulit batang, serta buah. Secara umum, jamu dianggap aman, tidak beracun, dan tidak menimbulkan efek samping. Jamu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh dan dapat digunakan sebagai upaya pencegahan penyakit. Sehingga minuman tradisional ini masih dikonsumsi oleh banyak masyarakat hingga saat ini. Ciri-ciri jamu yang pertama, dibuat dari bahan alami tanpa melalui proses standarisasi ketat. Yang kedua, khasiatnya berdasarkan pengalaman turun-menurun atau empiris. Yang ketiga, tidak memerlukan pembuktian ilmiah berupa uji praklinik maupun uji klinik. Umumnya dibuat secara sederhana baik secara tradisional maupun industri kecil. Bentuk sediaan ada cair, dalam kurun rebusan, serbuk, pil, kapsul, atau simplisia. Terus yang selanjutnya ada yang kedua, obat herbal terstandar atau yang biasa dikenal dengan OHT adalah sediaan obat berbahan alami yang berkhasiat dan keamanannya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik, serta bahan bakunya telah distandarisasi. OHT diproduksi dengan mengikuti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, serta standar pembuatan obat tradisional yang higienis. Obat herbal terstandar harus memenuhi persyaratan keamanan yang telah ditetapkan. Klaim khasiatnya harus dibuktikan melalui penelitian ilmiah atau uji praklinik, serta bahan baku yang digunakan dalam produk akhir harus melalui proses standarisasi. Selain itu, OHT juga harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Beberapa contoh produk OHT adalah tolak angin, diapet, dan kiranti. Ciri-ciri OHT yang pertama, telah melalui uji praklinik biasanya dilakukan pada hewan percobaan. Yang kedua, menggunakan ekstrak bahan alam yang telah distandarisasi. Dan yang ketiga, diproduksi dengan standar industri CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Terus yang terakhir, memiliki bukti ilmiah awal terkait keamanan dan khasiat.
Persyaratan OHT yang pertama, standarisasi bahan baku, identitas, kemurnian, dan kadar senyawa aktif. Yang kedua, standarisasi proses produksi. Yang ketiga, uji keamanan atau toksisitas. Dan yang terakhir, uji efektivitas praklinik. Selanjutnya yang ketiga ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat berbahan alami yang telah terbukti aman dan berkhasiat melalui uji klinik serta uji praklinik. Dengan bahan baku dan produk jadinya telah terstandarisasi. Fitofarmaka harus memenuhi standar keamanan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Melalui standarisasi, bahan baku yang digunakan dalam produk akhir serta memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Selain itu, klaim khasiat fitofarmaka harus didukung oleh hasil uji klinik dengan jenis klaim penggunaan berdasarkan tingkat pembuktian medium hingga tinggi. Dengan jenis klaim penggunaan beberapa contoh produk fitofarmaka yang telah teruji secara klinis yang beredar di Indonesia, misalnya Tensigard, Stimuno, Remanir, Exgra, dan Nodiar. Ciri-ciri fitofarmaka yang pertama, telah melalui uji praklinik dan uji klinik pada manusia. Yang kedua, khasiat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Yang ketiga, bahan baku dan produk akhir distandarisasi secara kuat dan ketat. Yang terakhir, diproduksi sesuai standar farmasi modern. Ada persyaratan fitofarmaka. Yang pertama, uji praklinik melalui hewan, uji klinik melalui manusia, ketiga standarisasi bahan baku dan produk jadi, dan yang terakhir memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat. Sekian penjelasan mengenai tentang klasifikasi obat bahan alam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.